Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada kunci ke-8 ya. Kunci cerdas ke-8. Jadi udah 8 pasal nih kita bahas ya. Yaitu mahali. Mahali itu kedudukan. Kedudukan marfu ya. Yang menduduki jabatan marfu. Pertama adalah fa'il, al-fa'ilu. Apa fa'il itu memiliki kedudukan marfu. Marfu itu ikonnya domah ya. Jadi berharokat domah, itu berarti marfu. Fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il maklum. Jadi fi'il itu ada dua macam, ada maklum, ada majhul ya. Nah, ini yang maklum itu subjeknya, pelakunya adalah namanya fa'il. Jadi fa'il itu yang menunjukkan pelaku suatu perbuatan atau subjek. Ya, paham? Ya, Ustaz. Fa'il itu adalah pelaku fi'il gitu ya, singkatnya. Yang melakukan suatu pekerjaan. Kita lihat contohnya. Qala an-nabiyyu. Qala ini adalah fi'il ya. An-nabiyyu adalah fa'il. Apa tandanya fa'il? Jadi fa'il itu ada karena ada fi'il duluan. Iya. Fi'ilnya adalah qala. Qala ini fi'il madhi. Madhi apa? Madhi maklum ya. Qala ini fi'il madhi maklum. Kemudian ada isim marfu setelah fi'il. Nah, isim marfu ini berarti sebagai fa'ilnya. Qalat. Nah, ini ada tak taknis, ada tambahan tak taknis. Tak yang menunjukkan mu'annas. Ya, qalat itu menunjukkan pelaku dari perbuatan tersebut adalah seorang perempuan, mu'annas. Maka fa'ilnya di sini Aisyatu. Aisyatu ini isim marfu setelah adanya fi'il. Maka dia menduduki jabatan fa'il. Faza ini fi'il madhi. Faza fi'il madhi. Maka setelah adanya fi'il harus ada fa'il. Fa'il itu syaratnya adalah isim marfu. Setelah adanya fi'il ada isim marfu, berarti dia menduduki jabatan fa'il. Hadara adalah fi'il madhi, kemudian al-mudarrisu adalah fa'il dari hadara. Nah, ini jenisnya jenis mudzakkar fa'ilnya, karena maka dari itu fi'ilnya tidak pakai tak. Kalau yang berikutnya contoh di bawahnya nih hadarati, asalnya itu hadarat ya. Hadarat ketambahan tak, berarti dia fa'ilnya jenis mu'annas. Makanya di sini fa'ilnya al-mudarrisatu. Nah, ini isim marfu juga, al-mudarrisatu bentuk mu'annas. Nah, maka fi'ilnya ditambah taknis, tak yang menunjukkan mu'annas. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada fa'il. Kesimpulannya bahwa fa'il adalah kalimat isim yang i'rabnya marfu. Adanya fa'il itu harus didahului oleh adanya fi'il. Jadi adanya pekerjaan dulu, baru ada pelaku pekerjaannya. Pak Ustadz mau tanya, Pak Ustadz bentar. Boleh, silakan. Nah, nih saya lagi flu, nggak apa-apa ya. Kenapa hadoroti Pak Ustadz ya? Pakai apa di kasroh gitu? Ya, bagus pertanyaannya. Kenapa ini harokat kasroh taknya gitu kan ya? Hadoroti. Ini kan asalnya hadorot, harokatnya sukun ya kan? Ini antuna ya Pak Ustadz? Bukan. Hadoroti itu taknya tak taknis, bukan domir ya. Bukan domir, tapi dia tak yang menunjukkan kalimat mu'annas. Hadorot, asalnya hadorot. Kemudian al-mudarisu juga, alnya sukun juga kan? Iya. Nah, ini bertemu dua sukun. Taknya sukun, lamnya sukun. Maka sukun yang pertama dikasrohkan. Jadi hadoroti. Tapi dia mabniun apa? Mabniun alal fathi. Jadi fi'il mudhari, fi'il madhi mabniun al fathi liitisali bi ta'nis. Ini karena bersambung dengan ta ta'nis. Taknya asalnya itu sukun ya. Kemudian kenapa menjadi kasroh? Karena bertemunya dua sukun. Taknya sukun, lamnya juga al-qamariyah kan ini? Alnya al-sukun, maka sukun yang pertama dikasrohkan. Jadi hadaratil mudarrisatu. Gitu. Mudarrisatu karena pakai al. Kalau nggak pakai al, berarti hadarat mudarrisatun. Nggak jadi kasroh. Karena nggak ada alif lamnya ya. Maka dia kan berarti sukunnya satu kan? Iya. Hadarat mudarrisatun. Itu kalau nggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, karena bertemu dua sukun, alif lam itu al itu sukun, jadi hadaratil mudarrisatun.
Tidak boleh pakai tanwin karena dia isim ma'rifah. Iya. Kita akan pelajari ketentuan-ketentuan fa'il. Apa saja sih yang menjadi ketentuan fa'il gitu ya. Pertama, fa'il itu adanya pada fi'il maklum, tidak pada fi'il majhul ya. Kalau pada fi'il majhul nanti namanya beda lagi. Jadi fa'il itu adanya pada fi'il maklum. Kemudian ketentuan kedua, fa'il itu harus isim marfu. Harus isim marfu. Jadi ketentuan pertama tadi apa? Adanya fa'il itu pada fi'il yang maklum. Yang kedua, fa'il harus isim marfu. Terus selanjutnya, kalau fa'ilnya itu jenis mudzakkar, jadi yang dilihat fa'ilnya dulu ya. Iya. Kalau fa'ilnya jenis mudzakkar, ingat kalau fi'il fa'il itu lihat fa'ilnya dulu. Maka fi'ilnya harus mudzakkar. Jadi kalau fa'il yang pertama center dilihat itu apa dulu? Fa'ilnya. Lihat jenisnya. Kalau fa'ilnya itu isim mudzakkar, maka fi'ilnya harus mudzakkar. Jenisnya harus mudzakkar. Kalau fa'ilnya itu mu'annas, wanita, perempuan ya, maka fi'ilnya harus mu'annas. Cara membuat fi'il mu'annas tinggal ditambah nis. Tadi ya udah kita contohkan. Kemudian kalau fa'il itu bebas, bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak. Itu fa'il ya. Jadi misalkan mufrad, al-waladu mufrad. Kalau musananya apa? Al-waladani. Kalau jamaknya bagaimana? Al-auladu, misalkan jamak taksir kan ya. Misalkan al-muslimu mufrad, al-muslimani musanna. Kemudian jamaknya al-muslimuna, ada una berarti jamak mudzakkar salim. Nah, jadi kalau fa'il itu bebas, bisa boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak. Tetapi fi'il harus mufrad. Fi'ilnya kalimatnya tetap mufrad. Fi'ilnya harus mufrad. Nah, sekarang perhatikan. Fi'il madhi kalau untuk fa'il yang jenis mudzakkar itu contohnya fa'ala. Ini wazan ya, pola. Pola ini fi'il untuk fi'il madhi maklum. Berarti pelakunya adalah namanya fa'il ya. Nah, kalau yang mu'annas itu ada tambahan ta'nis. Di fa'alat gitu ya. Ini untuk fi'il madhi. Fi'il madhi berarti tanda mudzakkar atau mu'annas lihat pada huruf akhirnya ada taknya atau tidak gitu ya. Untuk fi'il madhi. Sekarang untuk fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari lihat pada huruf mudhari'nya. Fa'ala yaf'alu. Yaf'alu. Ini huruf mudhari'nya huruf ya, berarti tandanya dia mudzakkar. Kalau huruf mudhari'nya itu ta, tandanya fi'il ini untuk mu'annas. Jadi kalau fi'il mudhari' itu lihat tanda mudzakkar dan mu'annasnya itu pada huruf mudhari'ahnya, huruf mudhari'nya. Gitu ya. Kalau fi'il madhi lihat pada huruf akhirnya ada taknya atau tidak. Kalau ada taknya berarti dia fi'il yang diperuntukkan jenis mu'annas. Ada pertanyaan? Yang ya Pak Ustadz, yang suka saya keliru itu tuh kayaknya yang fi'il mudhari'nya seperti hunna. Jadi ya fi'il itunya huruf mudhari'nya ya Pak Ustadz. Kalau hunna, nah itu berarti dia dhamir ya, dhamir, bukan huruf mudhari' yang menunjukkan laki-laki atau perempuan, tapi dia dhamir yang bersambung di akhir. Jadi kalau dhamir itu bersambungnya di akhir. Contoh, yaf'alna, fi'il mudhari' mabniun ala sukun karena bersambung dengan na, yaf'alna gitu ya. Na-nya itu namanya nun inas. Nah, nanti akan kita pelajari. Oh, itu jadi artinya itu bukan huruf mudhari' ya Ustaz? Bukan huruf mudhari', tapi dhamir yang bersambung dengan fi'il. Itu adanya di akhir nulisnya. Kalau fi'il mudhari' yang menunjukkan mu'annas dan mudzakkar, lihat pada huruf mudhari'nya. Kalau ya berarti dia tandanya mudzakkar, kalau tak bertandanya mu'annas.